Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ala rasulillah alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati para mahasiswa kos ya, yang ada di Kostren, yang ada di kajian Safinah, yang ada di mata kuliah agama Islam, kemudian ada di kajian, ada Mbak Emi, kemudian ada juga beberapa mahasiswa yang tidak saya bisa sebut tersebut, mungkin saya sebut satu persatu. Bisa jadi ada Kiai Tasihin, ya, kalau itu hadir yang dari Pemalang, ya, tidak apa-apa. Ya, hari ini kita belajar karena sebenarnya rutin harusnya tatap muka, karena berhubung ada sesuatu hal, saya akhirnya Zoom. Kemungkinan besar nanti waktu Ramadan sore kajian ini karena ya menjelang buka puasa. Harinya kemungkinan tetap Selasa gitu aja. Jamnya kurang lebih jam 4 sampai setengah 5 ya secara Zoom. Kemudian kalau setelah Lebaran ya kita tatap muka lagi di kajian di Musola Mbak Karno. Oke, izin kita mulai dulu dengan berdoa. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Rabbana la ilma lana innaka antal halimul hakim. Allahumma mitana bima dari sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirin Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Ya. Langsung saja untuk materi kajian ini kemarin kita sudah membahas, benar saya buka kitabnya ya, kitabnya Safinatun Najah. Kitab sudah saya terangkan ini sudah rutin ya. Kemarin sudah membahas tentang takbiratul ihram. Jadi dalam takbiratul ihram itu tidak boleh asal membaca Allahu Akbar, tapi juga ada kaidah-kaidahnya. Takbiratul ihram apakah boleh duduk atau tidak misalnya aja, atau bacaan-bacaannya hamzah, hamzah atau alifnya panjang misalnya itu boleh tidak, atau banyak panjang bar itu juga boleh atau tidak, atau pakainya tasjid Allah Akbar, nah, ini boleh atau tidak, atau banyak eh, didomakan atau dibalik baruah akbar akbarullah, nah, akbarullah itu boleh atau tidak kemarin sudah banyak dibahas ya, itu tentang takbiratul ihram. Nah, sekarang kita pada bab yang selanjutnya, yaitu tentang, ini saya share dulu ya kitabnya ini, tentang setelah takbir maka rukun yang berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Salah satu surat yang wajib dalam Al-Fatihah, dalam Al-Quran surat yang satu-satunya wajib dibaca hanya Al-Fatihah atau surat pembuka ya. Sehingga bacaan Al-Fatihah ini harus benar, lurus ya, dan tidak boleh diguna-guna ya, istilahnya dibuat-buat maksudnya seperti itu ya. Jadi harus benar, lurus dan seterusnya. Oke, saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun. Utawi iki pasal. Syurutul Fatihati utawi piro-piro syarate Fatihah. Jadi syaratnya Fatihah, jadi kemarin sudah dulu ya istilahnya waktu bab awal, syarat Fatihah itu ada beberapa yang harus dipahami. Dulu sudah pernah saya sampaikan apa bedanya syarat atau bedanya rukun. Kalau syarat adalah di luar bacaan Fatihah. Atau rukun itu mesti ada yang dalam bacaan Fatihah atau bacaan pekerjaan tersebut kalau dalam fikih. Jadi ada perbedaan antara syarat dan rukun. Ya. Yang asyaratun iku 10. Jadi syarat membaca surat Al-Fatihah itu ada 10 ya. Jadi Fatihah saja dalam Al-Fatihah membaca Al-Qur'an itu ada 10 ya.
Bentar ya. Ya, syarat membaca Al-Fatihah ada 10 ya. Yang pertama at-tartibu, tertib. Jadi syarat membaca Al-Fatihah yang pertama adalah tertib ya. Tertib ya. Tertib itu kan urut. Jadi 1, 2, 3, 4. Bukan 6, 5, 3 atau 1, 4, 6. Itu bukan tertib. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, itu namanya tidak tertib. Tertib adalah urut, jadi dari 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah tertib ya. Bentar, itu kan tadi yang pertama. Halaman 79. Silakan panjenengan buka. Nah, nih, saya butuh media masalahnya. Ya, 139 mahasiswa. Nah, nih, udah kelihatan. Asyaratun iku 10. Yang pertama, at-tartibu, tertib, yaitu tertib. Yang kedua, wal muwalatu lan nuli-nuli. Nuli-nuli itu berturut-turut. Jadi membaca Al-Fatihah. Yang kedua adalah berturut-turut. Artinya apa? Ya 1, 2, 3. Ya, muwalatu itu berturut-turut itu artinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya 5 menit lagi. Nah, setelah 5 menit alhamdulillahirabbil alamin. Saya 10 menit lagi. Itu namanya tidak muwalana ya. Kalau muwalatu ya muwalatu itu urut. Jadi ya dalam baca Fatihah misalnya dalam 1 menit, jadi 1 menit selesai. Tidak Fatihahnya di yang berikutnya itu tidak boleh. Ibarat makan itu makan pagi ya, nanti siangnya ya siang. Itu ya berarti tidak mualatu. Kalau pagi setelah itu ada jajan ya itu namanya mualatu. Ya, itu ya. Terus wa muraatun lan rekso, menjaga hurufiha piro-piro hurufe Fatihah. Yang berikutnya adalah menjaga huruf dari Al-Fatihah. Jadi setiap huruf Fatihah itu harus dijaga atau hak-haknya itu harus dijaga. Hak-hak dari huruf Fatihah ya. Wa muraatu lan ngreksa hurufiha hurufiha pira-pira hurufe surat Al-Fatihah. Jadi al Bismillahirrahmanirrahim. Jadi milla itu ada tasdid. Bis itu ba. Ba bukan kasar. Bis itu bukan, itu salah. Tapi tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tipis ya gitu ya. Bismillah ya. Ro juga tebal. Jadi seperti dalam ilmu tajwid itu. Sekarang ya itu nirrahim, nirrahim, ha, nirrahim, bukan nirrahim. Itu salah. Nah, ini namanya menjaga huruf-huruf yang ada di Al-Fatihah. Terus wa mura'atu tasdidatiha. Wa mura'atu lan ngerasa tasdidatiha ing tasdidah piro-piro tasdidih Fatihah. Nanti setelah akhir bab ini. Jadi tasdidnya Fatihah itu ada berapa? Jadi sudah saya fotokan. Ya nanti di setelah bab ini. Jadi tasdidnya Fatihah ada sendiri. Kalau tasdid berarti akan nekan Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Jadi tasdid itu gunanya seperti itu. Jadi penekanan-penekanan juga harus benar. Jadi untuk orang yang baca Al-Fatihah ya harus fasih. Imam itu ya harus fasih. Ya ini ya. Walayaskuta lan itu yang keberapa? Yang ketiga. Walayaskuta lan yentoh ora laiskut ora meneng sapa wong saknatan ya saknatan
kelawan meneng tawilatan kang suwi. Jadi baca Fatihah diamnya jangan terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Diam selama 5 menit. Nah, tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Diam selama 3 menit juga tidak boleh. Jadi berhenti jangan terlalu lama. La yaskuta saknatan tawilatan. Tidak berhenti terlalu lama. Wala qosiratan lan ora meneng. Qosiratan kang sedilat. Ya. Qosiratan kang sedilat. Yak sidu kang nejo sapa wong iha kelawan sakta qot al qiraati ing cakut wacane ya qot'u ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya nomor 6 itu harus memotong ya qot'u motong nyokot wacane ya memotong bacaan ya qot'u itu memotong bacaan ya. Ya, saya ulangi. Jadi tidak boleh berhenti terlalu lama atau berhenti terlalu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Nah, itu juga tidak boleh. Karena berhenti terlalu lama. Dengan maksud memotong bacaan itu juga tidak boleh. Ya, apalagi dengan tujuan memotong bacaan. Itu juga tidak boleh. Ya. Wala qosirotan. Ya. Wala qosirotan yaksidu biha qad amtiroati. Jadi terlalu pendek juga tidak boleh. Terlalu cepat juga tidak boleh. Ya. Yang ketujuh wakiro atu kuli lan moco sopo kuli ayatin saben-saben ayate al-Fatihah wa minha lan iku setengah saking Fatihah basmalah itu utawi lafal basmalah. Yang berikutnya adalah membaca setiap ayat termasuk basmalah. Menurut Imam pengarang kitab Safinatun Najah, ya, di sini siapa namanya? Safinatun Najah saya baca dulu. Imam Ahmad bin Khalil marhum ya. Itu atau mazhab Imam Syafi'i yang namanya bismillah adalah sebuah ayat. Karena itu sebuah ayat, maka bismillah harus dibaca. Ada beberapa perbedaan mazhab ya, contoh maaf ya sebut saja di Mekah itu. Di Mekah itu imam tertentu, imam ya nggak lihat ya, saya agak lupa ya. Itu bacaan bismillahnya tidak disebut. Karena apa? Karena bismillah atau basmalah bukan sebuah ayat. Jadi tidak disebut di sini ya. Sehingga tapi menurut Imam Syafi'i, bismillah adalah suatu ayat. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kalau dalam ilmu tafsir jumlah ayat Al-Qur'an ada berapa? Nah, contoh aja kayak gini. Lazimnya kan 6666 ya, tapi contoh aja imam tertentu ya dalam mazhab tertentu bismillah enggak, maka harus berkurang tidak 6666 seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Wa ada mulahmi lan ora ono lahwi pilu ya, bahasa Jawanya itu pilu. Pilu itu ya istilahnya di sini itu Fatihah harus dibaca bentar ya. Saya terangkan dulu. Nomor telu ora pelan kang ngerusak. Wadamullah nilan ora pelan ya. Pelan al-makhilati kang ngerusak bil makna kelawan makna. Jadi membaca ora pelan yang bisa merusak sebuah makna. Ya, contoh ya. Kaya gantine sahurupe utawa harokate diganti huruf utawa harokat liyane kaya maca domai tak. Contoh nih yang salah. An amta. Jadi disalahkan menjadi an amtu. Nah, contohnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kalimat adamul lahni. Ora ono pelan yang bisa membuat makna sebuah ayat berbeda ya. Harusnya an amta malah an am tu aja. Harusnya
alhamdu malah ilhamdu. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat adamul lahni, merusak sebuah makna, ya. Al-mukhilli bil makna. Ya, itu yang disebut tadi. Terus yang kedelapan, wa antakuna halatal qiyami, lan yentah ora halate halata iku nalikane al qiyami ngadeg fil fardi ing dalam sholat fardu. Jadi yang berikutnya adalah membaca surat Fatihah itu dalam posisi berdiri. Jadi tidak sah membaca surat Al-Fatihah kalau itu orang yang sehat dalam keadaan tidur, tidak boleh. Membaca surat Al-Fatihah tidak boleh dalam keadaan berbaring, ya. Boleh kayak gitu kalau dalam keadaan tertentu atau yang bersangkutan dalam keadaan tertentu dan itu disahkan oleh hukum fikih. Contohnya lagi sakit ya boleh tidur. Maka membaca surat Al-Fatihah boleh tidur. Kalau sedang kalau dalam perjalanan mungkin di pesawat maka boleh membaca Fatihah, tidak boleh istilahnya tidak berdiri. Nah, yang ini yang disebut dengan halatal qiyami fil fardi, artinya dalam membaca surat Al-Fatihah itu tidak boleh dalam keadaan duduk, tidur ataupun yang lainnya. Ya, dengan catatan yang tadi syarat dan ketentuan berlaku yaitu sehat. Ya, ini sudah dibalik ya. Bentar, ini lanjutannya ini. Ini. Maaf ya, saya lihatnya naskah kitab aslinya. Ya, lo lihat. Ya. Oke, ya berikutnya lagi. Wa alla yusmi'a lan lentah ora, bentar ya. Lan lentah ora yusmi'a rungu sapa wong mendengar siapa orang nafsahu ing awak dheweke orang tersebut qiraata ing macane ya surat Al-Fatihah. Artinya apa? Ketika membaca surat Al-Fatihah itu artinya apa? Orang yang bersangkutan mendengar. Artinya jangan baca Fatihah di dalam hati itu enggak, ya wajah di dalam batin juga tidak boleh. Kalau secara fikih ya minimal yusmi, artinya orang yang sholat tersebut, orang yang bersangkutan itu mendengar dari bacaan sholat, bacaan dari Al-Fatihah itu sendiri. Tujuannya apa? Ya kayak tadi, mungkin secara maknanya dia bisa memahami. Alhamdulillah setelah banyak puji ilahi itu miliknya Allah, segala puji ya kayak sambil merasapi seperti itu. Tapi kalau dalam hati kan berbeda ya. Oke ya, itu ya. Wala ya alla yatakhallalaha lan yenta ora ngilangi sapa ngilangi ha ing Fatihah zikrun apa zikir asnabiyu kang liyane. Yang berikutnya lagi adalah dan yang terakhir ya, jangan sampai dalam ayat-ayat Fatihah itu diselingi dengan zikir yang lain. Jadi jangan sampai dalam membaca surat Al-Fatihah itu diselingi dengan zikir dengan ayat-ayat yang lain. Contoh nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ya paling gampang ya ayat-ayat pertama ya saya memberikan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kemudian atau apa yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah, subhanallah, tidak boleh. Ya, itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, subhanallah. Itu tidak boleh. Tidak boleh ada zikir ataupun menyelingi dengan ayat-ayat yang lain ya atau zikir dengan yang lain. Itulah 10 syarat membaca Al-Fatihah. Oke, ya. Oke, sampai ini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, saya ke tasdifnya ya. Terima kasih ada 142 mahasiswa ataupun yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan yang hadir ini malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang kita ngaji ya niatnya karena Allah bukan niat yang lain ya, gitu. Ada yang mau tanya dulu enggak tentang Fatihah? Ya, jadi intinya ada 10 syaratnya. Kita saya ulangi lah intinya ya.
Ini satu tertib, yang kedua adalah urut, yang berikutnya dia adalah menjaga hurufnya, bacaan Fatihah, berikutnya menjaga tasdidnya, yang berikutnya lagi adalah tidak berhenti terlalu lama, tidak berhenti terlalu cepat, ya. Ya, kemudian ya standar aja lah, itu aja ya. Kemudian apa itu membaca setiap ayatnya termasuk adalah bismillah, kemudian tidak merusak dari bacaan termasuk hurufnya yang amtu tadi ya. Yang berikutnya lagi adalah bacaan Al-Fatihah dilakukan saat posisi berdiri, jadi jangan rukuk bacanya Fatihah ya enggak pas. Kemudian adalah mendengar bacaan Fatihah itu sendiri oleh orang yang bersangkutan atau yang salat. Dan yang terakhir adalah tidak diselingi dengan bacaan atau zikir yang lain dalam ayat Al-Quran. Sehingga kalau dalam Anda belajar tafsir, itu ada namanya ayat azab, ada ayat azab misalkan aja nanti harus berdoa apa. Atau kalau ada ayat sujud tilawah ada, tapi Fatihah tidak ada. Bisa dipahami ya? Saya singsawa ya. Ini mohon maaf saya ngajinya agak perlafal karena ini memang kajian biasa rutin ya. Terima kasih ini 146 ya mahasiswa. Oke, saya lanjut aja ya dapat yang berikutnya ya. Dari berikutnya enggak apa-apa ya, masih cukup waktunya ya. Insyaallah enggak terlalu malam. Biar enggak terlalu malam. Ya ini. Sekarang berikutnya adalah ini. Mencari tasdidnya dari surat Al-Fatihah. Di situ ada tertulis lafdho. Kita juga bilang S itu adalah selamat ulang tahun ya. Coba yang bocor itu. Yang bocor minta tolong. Coba minta tolong. Susahnya ini kayak gini. Bentar. Saya jadikan ini beberapa saya jadikan co-host. Minta tolong Anas, minta tolong co-host AKT Lintang. Kalau ada suara-suara pecah ditutup. Ya, yang jadikan co-host minta tolong Deswita, Nasr Rahmatul minta tolong ya dijadikan co-host. Kalau ada suara bocor langsung di apa? Ditutup ya. Oke, saya lanjut lagi. Oke. Lafadz Fatihah, lafadz surat Al-Fatihah lan maknanya ya. Tapi saya maknanya enggak dulu ya, nanti terlalu lama ya. Ya sepintas saja ya. Sekarang Anda lihat di mana tempat tasdidnya surat Al-Fatihah termasuk pada makna-maknanya. Atau saya baca dulu aja di sini. Ini ya, auzubillahi, saya bacakan aja tapi nanti saya tidak terlalu detail. Saya penekanannya tasdidnya setelah halaman ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bukan ayat. A'udzu nyuwun ya pangreksa billahi ing Gusti Allah minasyaitoni saking setan ar-rajimi sifatnya setan kang ar-rajimi kang balane wat wate ya istilahnya yang terkutuk ya bala wate balane watu istilahnya gitu bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut ya asmane Allah sifat Allah ar-Rahmani kang maha asih ar-Rahimi kang maha ar-Rahmani kang maha melas ar-Rahimi tur kang maha asih.
Alhamdulillah tawi sekabehane puji lillahi iku kagungane Allah, sifat rafate Allah Rabbul alamin kang ngarani alam sekabehane. Contohnya seperti itu ya. Ar-Rahman, Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem dina akhirat. Nah, ini perbedaan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Sama-sama kasih sayang. Kalau Ar-Rahman ing dalam akhirat, Ar-Rahim tur kang welas asih ing dalam akhirat. Maaf ya. Kalau Rahman ing dalam dunia, Ar-Rahim ing dalam akhirat ya. Kayak gitu. Ada bedanya ya. Ya. Contoh ya, Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, Ar-Rahmannya saja kasih sayangnya Allah yang di dunia itu contoh ya. Macan itu misalnya ya, macan itu melahirkan. Segala-galanya macan melahirkan, itu anaknya itu tidak dimakan oleh macan itu. Ya karena apa? Dia masih punya kasih sayang pada anak macan itu. Ya, contoh aja seperti itu. Termasuk melahirkannya, dia masih mendodok, ya, malah merunduk ya, karena untuk menyelamatkan bayinya itu. Itu ada di dalam hadis qudsi. Jadi ya welas kasih sayangnya Allah itu misal aja ya ada orang Kristiani kaya raya, yaitu kasih sayangnya Allah itu luar biasa. Ya. Pinginnya orang Islam kayak semua, tapi nyatanya kalau Allah belum menghendaki misalnya itu tetap kasih sayang Allah. Ya. Maliki kang mengerani yaumal qiyamati ing dalam dina yaumadin ing dalam dina hari kiamat. Iyaka ing tura ing iyaka kepadamu lah na'budu nyembah nyembah ya nyembah kawula wa iyaka lan ing nyuwun istilahnya hanya kepadamu nasta'inu nyuwun pitulung kawula saya hanya kepadamu lah kami menyembah wa iyyaka nasta'in dan padamu lah saya minta tolong ihdinas siratal mustaqim mugi ihdina nunjukake kawula asirata ing dalan mustaqim kang jejeg siratal ladzina ya yaitu jalan-jalan orang an'amta akan diberikan an'amta kan paling nikmat sapa panjenengan alai mengatasi alladzi ya khairil madu ya bukan orang yang mahdu yang dibendu yang dibenci alaihim ingatase alladzi itu no ini alladzi itu kan iya karena berdua iya karena saya ingat siratal ladzi itu nang alladzi mereka itu walaihim ingatase alladzi walau dolin dan orang wong kang di kesasar di tersesat ya dolin. Nah kalau dolin ada doanya nih Rabbi khfirli wali walidayya wali jami'il mu'minina amin. Jadi yang tahu artinya waladhdallin itu tidak langsung amin, tapi enggak. Rabbi khfirli wali walidayya li jami'il mu'minina amin. Itu versi fikih. Amin artinya ay istajib doa ana ya. Sembahlah ay istajib doa ana artinya kabulkanlah doa ana, doa saya ya. Oke, satu slide lagi. Saya share ini yang paling inti justru, yaitu tasdidnya dari Al-Fatihah. Ya. Faslun, atai hadhi faslun, tasdidu utawi piro-piro tasdide Fatihah. Fatihati ya, karena itu adalah mudhaf ilaih, tidak Fatihatu. Ya. Tasdidatul Fatihati utawi piro-piro tasdide Fatihah. Arba'ata iku 14. Ya, jadi Fatihah itu tasdidnya ada 14. Contoh di sini Bismillahi itu kalimat Bismillahi fauqal lam ya. Di atasnya lam itu ada tasdid Bismillahi gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rah ya. Fauqar ra di atasnya ra. Alhamdulillahi di atasnya lam ya. Fauqal lam jalalah kalimat yang lamnya ini. Allahnya itu lam. Jadi lillahi bukan lillah. Alhamdulillahi ada ya. Rabbil alamin, Rabbil alamin. Fauqal ba berarti agak kasar. Rabbil ya. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim ada dua. Di atasnya ro dan di atasnya ro fauqar ro ya dua ro itu. Maliki yaumiddin tasdidnya ada di dan fauqad dan iyyaka na'budu fauqal ya fauqa ya iyyaka
na'budu ada dua, iyyaka nasta'in. Maka ya-nya ada, tasdidnya ada dua. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat ya. Berarti ini adalah tasdid ihdinas siratal mustaqim fauqas sad. Siratal ladzi ya. Siratal ladzi ya. Itu berarti faqal lam di atas dari lam ya. Ada satu halaman kelihatannya ada di foto lagi. Khairil maghdubi alaihim itu di atasnya alaihim waladhdallin. Di atasnya dot waladhdallin ini nih tidak kelihatan, tidak saya foto lagi. Khairil maghdubi alaihim waladhdallin dan di atasnya dot. Nah, setelah saya tulis ya sempat ya. Saya pernah ngaji ini, kemudian saya pernah nulis. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Mana ya hasil tulisannya? Ada yang belum saya download apa? Ya, ternyata masih ada yang belum saya download. Ada yang bisa ditampilkan mungkin eh, tulisan tangan saya itu. Ya, saya harus buka WA dulu kalau itu. Ya, oke, sambil itu. Ya, sebentar ya. Nah ini. Nah, saya nulis harusnya kurang satu itu. Secara itu ada 14 kok. Nah ini. Tadi kan disebut bahwa tasjid itu ada 14 ya. Tasjidul Fatihah arba'at asyara. Ini saya nulis baru 13 ini. Salah ini. Ayo dicari yuk. Ya, hasilnya ada kurang satu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14. Ini 14 nih saya ngitung. Ya, cuman ini tulisannya salah nih. 3 tambah 2 berapa ini? 5 tambah 2, 7, 8, 10, 11. Oh, 13. Coba ini. Yuk, ya. Cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3 benar ya. Alhamdulillah. Benar 1. Rabbil ini 2. Ar-Rahman Ar-Rahim benar 2. Maliki Yaumiddin 1. Iyyaka ya benar 2. Ihdinas benar 1. Siratal ladzi benar. Ghairil alaihim waladdallin 1. Ada kurang 1 mana ya? Saya harusnya 14. Tadi saya ngitung 14 benar. Itu Pak, yang paling bawah Pak. Yang mana? Alaihim waladdallin. Harusnya 2, Bapak Oh nulisnya iya, 1. betul, betul, betul. Ya, terima kasih koreksinya. Siapa namanya tadi? Mas siapa? Mas Aziz dari Kosteren Pak. Nah, kostren ya, santri yo ya. Harus ya. Coba saya alaihim waladhdallin ya. Alaihim waladhdallin fauqad dha ya walami lan lam. Ya, mah itulah gunanya santri. Mas Aziz, makasih ya Mas Aziz ya. Kamu aja nggak kelihatan. Coba Iya Pak, lihat sami-sami. ya biar dilihat oleh banyak sekali yang ngaji malam ini Mas Aziz ya. Biasanya ada 10 ini malah 100 itu Mas Aziz. Berkahnya kostren ya. Ya teman-teman kalau pengen ngaji kos sambil ngaji ya di kostren itu ya. Saya sering ya beberapa saya ngisi di situ. Oke, sampai ini ada yang mau ditanyakan? Saya tak coret dulu ada yang salahnya. Walab dolim itu ada 2. Ya, makasih Mas Aziz. Ada yang mau ditanyakan silakan. Tanya jawab dulu 10 menit mungkin kalau ada. Silakan. Saya nggak begitu ngejar materi ya, yang penting Anda paham. Salah ini 14 ya. Yes. Ya silakan kalau ada yang mau tanya silakan. Ya, izin bertanya, Pak. Oh Mas Bangkit, Mas Bangkit silakan Mas Bangkit. Ya, Pak, izin bertanya,
terkait ini karena perbedaan budaya dan cara penyebutannya sih Pak. Kalau orang Jawa rata-rata kan Al-Fatihah ya. Karena Al-Fatihah. ya Al-Fatihah ya mungkin karena pengaruh dari kebiasaan juga orang Jawa itu kalau ngomong hak jadi kak gitu. Padahal ya kalau secara huruf ya beda kalau di Arab bahasa Arab ya. Tapi kalau Iya. mungkin karena faktor apa saya kurang tahu itu dalam hukumnya sendiri seperti apa? Apakah mempengaruhi atau itu sama saja artinya atau karena faktor faktor alami dari manusia sendiri? Kayak gitu, Pak. Iya, makasih Mas Bangkit ya. Mungkin ada yang mau menjawab dulu, silakan kalau mau menjawab ya. Anda ya nanti langsung dari saya. Ya. Silakan kalau mau menjawab silakan. Kalau mau berpendapat maksudnya. Ya, ada mau berpendapat. Kalau Anda ya saya langsung. Ya, intinya begini. Orang Jawa atau di sekitar kita kan bacanya Al-Fatihah. Harusnya itu kan H dan seterusnya ya. Al-Fatihah harusnya itu mungkin fa qaf bukan qaf, pakainya qaf di tenggorokan bukan qafnya saja dan seterusnya itu ya. Nah itu bagaimana nih kalau izinkan saya menjawab dan kalau awal mengendaki jawaban saya itu benar ya, ya alhamdulillah ya terima kasih kalau itu salah ya mohon diberi petunjuk karena tidak selamanya saya itu benar. Apalagi bicara agama saya masih banyak kurangnya. Gini Mas Bangkit ya, saya hanya menduga atau mendekat, ya menduga ataupun menebak lah ya. Untuk jawaban seperti itu, pertanyaan seperti itu, maka jawabannya satu. Kalau saya lebih cenderung ke ilmu ya. Memang untuk Fatihah harus benar. Dulu saya ngaji sampai Al-Fatihah itu sama Kiai Hasan almarhum di Salafiyah Kauman Pemalang hampir 1 minggu. Bacanya Fatihah terus aduh, di Fatihah kelas 1 di Nia Wusto di Pemalang itu. Tiap hari Fatihah, Fatihah, nanti orang iso-iso. Ya karena ternyata ini adalah bacaan wajib. Ya. Jadi mengapa orang ya secara umum baca Fatihah layaknya belum pas? Ya karena belum belajar. Yang kedua baca Al-Quran ketika itu belajar harus berguru atau punya guru langsung. Tidak boleh, mohon maaf ya, YouTube-an kayak gini, ya, YouTube atau Zoom lah kayak gini juga kurang pas. Karena kalau belajar langsung kayak gitu, bahkan saya sampai ngaji, mohon maaf ya, bukan berarti untuk kesombongan. Waktu saya lulus SMA, ya saya langsung ngaji yang namanya dulu itu Kiroati itu, Kiai Hamim almarhum yang ada di Pemalang. Sampai saya punya share. Itu ngaji itu hanya untuk memperlancar bacaan dengan benar dan harus benar juga, istilahnya secara hak-hak guru. Ya. Kalau mungkin sekarang ada namanya PTIQ di Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, ya, Quraish Shihab yang mendirikan sama Pak Nazaruddin Umar yang imam besar Istiqlal. Lulusan-lulusan di situ rata-rata jadi imam yang ada di Istiqlal, ya bacanya pasti dan seterusnya. Ya jawab singkatnya ya mengapa banyak belum fasih atau belum jelas bacanya, satu belum belajar. Terus yang kedua karena belum belajar sehingga sering mengucapkan tidak tahu mana yang benar dan yang salah kalimat siapa. Jangankan Al-Fatihah, mohon maaf ya ini kurang pas nih. Gusti Allah yang benar itu Gusti Allah. Pakainya Hamzah, bukan Gusti Allah. Allah sih benar ini menurut saya. Dan istilah masih rada mending daripada ini yang salah nih Mas Panggil. Gusti Allah itu adalah orang Islam loh. Kata-kata kalimat Allah saja itu ada 3 versi. Allah pakainya hamzah atau alif Allah. Allah pakainya waw. Allah. Wow. Ya, yang parah nih. Allah, Gusti Allah, Gusti Allah. Ya orang Islam, ya kiai kadang itu. Kalau orang yang sudah ngaji ya sebut saja menurut lafalnya yang benar. Allah, Allah. Pakainya hamzah. Nah, yang kedua budaya ngaruh Mas Bangki. Orang mohon maaf ya di budaya tertentu ya Allah, Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah. Yang benar Gusti Allah, Allah. Nanti tidak ada bedanya dengan orang Kristen ya. Dengan nama Tuhan Allah, ya Allah, Allah. Faktor budaya ngaruh. Yang berikutnya lagi ya
dia hidup di lingkungan mana, ya, masyarakat mana. Kalau itu masyarakat yang bagus, maka dia itu akan memahami lafal-lafal yang benar dan seterusnya itu. Itu ya Mas Bangkit ya. Jadi saya pendekatan-pendekatan yang saya jumpai aja. Ya aslinya tidak pas. Oleh karenanya bagaimana caranya? Kita harus berguru dan mengaji. Ya tentang Fatihah saja. Ini kalau ada papan malah saya tak ketuk, pakainya ketukan. Contohnya, dulu saya ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh saya pakai ketuk tepuk tangannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pas. Ada yang pakai ketuk gini. Ya, ini jari tangan saya. Kalau mat topi'i 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif sukun 6. Ya, mohon maaf ini gambarnya saya blurren. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gitu. So, kalau ada papan saya tunjukin. Nah, itu namanya hak-hak panjang huruf. Ya. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena belajar. Belum lagi hak huruf. Ya. Ihdinas shot. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kayak gitu Mas Bangkit kurang lebih. Nanti ada waktunya kita akan belajar. Jadi mengapa seperti itu banyak faktor. Ya, karena kita sebagai orang yang ahli ngaji, ya mari kita belajar. Nggak usah takut salah. Gitu Baik, Pak. Mas Terima Bangkit ya. kasih, Pak. Iya, Terima yang, kasih banyak, Pak. yang lain Mas Bangkit ini adalah lurah dari Kostren ya, Kos Pesantren Cahaya yang ada di Patmon. Ini lurahnya jurusan Prancis ya, Mas Bangkit ya. Baik, Pak. Prancis nih wajahnya pakai helm, aslinya santrinya ganteng seperti Syahrul Khan. Guyonan ya Mas Aziz ya. Ya itu aja, ada lagi silakan. Ya kurang 10 menit, kalau enggak ya mau satu bab atau cukup saya ikut aja. Ada lagi silakan. Izin bertanya Bapak. Laila silakan Mbak Laila. Mau tanya apa Mbak Laila? Sebelumnya saya dari mahasiswa yang MKU PAI, saya ingin bertanya tentang tadi Bapak kan menjelaskan bahwa di dalam saat membaca surat Al-Fatihah itu kita tidak boleh diam terlalu lama atau berhenti terlalu sebentar seperti itu. Ya, Nah, betul. saya pernah mendengar ceramah dari Ustadz yang di YouTube ya, kayak Ustadz Adi Hidayat waktu itu. Ya, betul. Beliau pernah bilang gitu, pernah menjelaskan tentang surat Al-Fatihah dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di situ kayak kita ketika baca Al-Fatihah itu kita tuh sebenarnya sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita baca ayat itu Allah itu menjawab dari ayat-ayat Al-Fatihah yang kita baca. Nah, ada di ayat yang surat Al-Fatihah itu yang ayatnya bukan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah menjawab kayak untuk hambaku kayak kita tuh di situ kita itu disuruh untuk mencurahkan gitu, karena Allah sedang menjawabnya itu wali abdi masa'al, kayak untuk hambaku apa pertanyaannya gitu, maksudnya apa masalah dari hambaku. Nah, dari situ kadang saya juga dulu pernah diajarin ustazah saya kalau misalnya udah sampai ayat situ, itu kita tuh boleh meminta apapun. Dan kadang saya kalau lagi baca di sholat gitu ya Pak, saya itu berhenti sebentar. Sebenarnya kadang sebentar, kadang juga lama. Di situ saya kayak berdoa tapi dalam hati, memang tidak secara lantang pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi di dalam hati, tapi kan kayak ada jeda lamanya itu.
Nah, saya ingin bertanya apakah hal itu masuk dari kategori yang tadi Bapak jelaskan atau mungkin gimana? Mungkin saya ilmunya terbatas, kurang tahu, jadi saya butuh pencerahannya, Pak. Terima kasih. Iya, makasih ya. Terima kasih Mbak Lel. Langsung saja Mbak Lel ya, karena barangkali ini terlalu malam. Bagus itu ya, Mbak Lela sudah banyak belajar ya, ya walaupun dari YouTube ya, dari Adi Hidayat ya, Ustadz itu ya, bagus itu. Adi Hidayat itu dulu itu kecilnya banyak keluarganya, ini sekedar tahu aja, di NU itu sebenarnya, di Hidayat, kemudian besarnya di Muhammadiyah. Ya. Apa yang disampaikan menurut saya benar oleh Ustadz Adi Hidayat atau yang dilihat oleh siapa, Mbak Lela. Mengapa saya membenarkan? Satu itu tarapannya, saya itu kan yang saya baca itu tarafan fikih. Saya belum sampai menyentuh kepada pemaknaan. Ya. Tadi waktu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai Khairul maghdubi alaihim waladdallin, ada doa Rabbi ghfirli walidayya walijami'il muslimina wal muslimat. Amin itu ya. Saya memaknai dari per ayat. Tapi maknanya kan tidak saya perdalam hingga sebagaimana secara teknis fikih. Ya. Mengapa saya tidak perdalam? Ya tadi saya belum menyentuh kepada pemaknaan secara tafsir atau secara pemaknaan secara tasawuf. Nah, beda lagi. Bisa jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Lela dari sumbernya yang dia dapat itu sudah pemaknaan kepada tafsir, ya pemaknaan tafsir atau yang dia baca, kemudian diresapi pendekatan tasawuf, kemudian jadilah seperti itu. Ya artinya kalau baca misalkan dengan menyebut nama Allah itu seakan-akan ya dia sedang berdialog komunikasi secara langsung kepada Allah dengan pelafal dengan menyebut nama Allah yang segala kasih dan sayangnya seperti itu. Nah, itu apakah boleh? Ya boleh. Bisa jadi otomatis salatnya, otomatis kalau kayak seperti itu ada di konteks-konteks apakah sholat jamaah, apakah sholat munfarid. Nah, ini belum bahas lagi. Kalau itu di jamaah, maka imam harus memahami kondisi tentang makmum. Kan kayak gitu. Saya sholat Jumat itu nggak mungkin saya membaca surat Yasin sampai selesai ya sebagai imam saja. Ya standarnya. Artinya apa? Sehingga butuh standar minimal sebagaimana yang ada di teknis fikih ya. Saya bilang teknis ya, yang di fikih tadi ya. Jadi ya alhamdulillahirabbil alamin ya. Tapi tidak sampai kepada pemaknaan yang dalam ya. Bisa jadi ya makanya ada sholat-sholat tertentu dengan imam-imam tertentu. Sebutlah saya Istiqlal lah. Itu kan bacaan Fatihahnya bagus. Pemaknaannya juga bagus. Nah, itu sedap lah kalau saya sebut itu. Enak. Ya, karena dia memang mematok standar untuk memang harus seperti itu yang makmumnya dan seterusnya. Beda mohon maaf di masyarakat tertentu ya atau bisa jadi di masyarakat saya. Kalau itu diterapkan di masyarakat saya atau masyarakat atau di saya sendiri atau di teman saya sendiri, itu malah makmumnya bubar. Artinya imam yang bagus adalah melihat kondisi dari makmum. Lalu kapan saya bisa seperti itu? Salatlah di salat sunnah. Bacalah di salat sunnah atau salat-salat tertentu yang memang pendekatannya adalah salat individual. Contoh tahajud dan seterusnya. Nah kayak gitu ya Mbak Dela. Jadi benar itu. Tapi bisa jadi konteksnya ada di salat jamaah. Atau konteksnya atau yang titik ini ada di salat-salat tertentu. Nah, memang ada anjuran-anjuran. Memang salat adalah ya Allah. Makanya ini kan dia oleh tidak terlalu panjang dan sebagainya. Kalau standarnya kalau saya beri contoh ya Istiqlal saja itu bagus. Ya, jadi artinya tidak terlalu banter, lama, bacaannya bagus. Nah, ya ini namanya saja kan belajar, kan bertahap. Apa yang kita pelajari ini adalah kitab saya waktu SD. Lah Anda semua malah belajar kitab waktu kecil sekali. Nah, saatnya di perguruan tinggi belajar yang level-level yang lebih tinggi. Misalkan ya, kitab-kitab yang lain ini kan Safinatun Najah, kitabnya ada masih ada artinya, ada maknanya, ada harokatnya. Mungkin ada kitab-kitab yang di atasnya lagi, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dan yang lainnya. Bacaan diperdalam lagi, tafsir, tafsir Jalalain, tafsir Munir, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu Mbak Lela, ya, yang perlu saya sampaikan. Ada yang mau ditanggapi apa enggak? Kalau enggak, ya cukup. Atau mungkin tanggapi dulu. Cukup enggak?
Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, Alhamdulillah paham. ya. Terima kasih Mbak Lela ya. Mohon maaf kalau tidak sempurna, ya. Memang kekurangan dari saya. Ya. Ada lagi silakan. Ternyata kurang 2 menit lagi, 8:30. Ada, silakan. Tidak ada. Mas Bangkit, kayak gini tidak apa-apa dulu ya Mas. Ada, silakan. Tadi siapa tadi? Klek. Tidak. Mas Bangkit, kayak gini tidak apa-apa ya Mas Bangkit ya? Mas Aziz dari Saiful. Ya. Nggak Karena boleh Pak, boleh. banyak yang ikut dan kayak gini ada yang tanya juga. Bagus. Kita buat tim lah. Seperti ini yang saya maksudkan. Kalau musolanya ada wifi kan, yang lain banyak ingin ngaji. Itu maksud saya seperti itu. Tidak hanya 10, tapi juga banyak. Suatu saat di Kostran punya tempat khusus kayak gitu, live streaming kayak gitu, malah bagus lah. Tatap mukanya tetap ada, itunya tetap ada. Nah, kemarin kita uji coba malah wifi-nya tinggal 1 tak, saya nggak berani. Oke, Oke, Pak, siap. ya, jadi gini nyatanya jenengan lihat sendiri tuh, 151, biasanya 10 orang, biasanya malah 5 orang. Jadi malah belum lagi kalau tatap muka. Insya Allah akan ada tatap muka. Nggih, itu aja nggih. Cukup. Ini saya tandai dulu biar nggak lupa sampai mana. Oke, oke sampai ini sudah. Berarti besok ya sunu raful yadaini. Mengangkat kedua tangan itu ada di tempat-tempat untuk sholat. Ya, nah ini bab yang bagus lagi nih. Ya, ini tanggal berapa? Tanggal 5 ya? 5 Maret. Dari kedua 4. Ya, saya tandai karena nanti pas ya habis inilah ya. Ya, nanti habis Ramadan kita mulai Mas, pas Ramadan kita mulai lagi. Silakan beli kitabnya banyak itu di sini, murah-murah. Tanya Mas Bangkit. Cukup ya, kita aja ya. 8:30 barangkali ada yang mau makan, mau belajar, garap tugas dan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Ya saya minta tolong difoto-fotoin ya. Tadi dari slide gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang untuk kehadiran dan seterusnya. Ya. Yang pakai laptop terutama di layar 1, layar 2, layar 3, sampai layar 7. Terus waktu kita pengajian dan sebagainya, kalau ada fotonya saya difotokan. Jadi apa? Di-share saja. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup seperti biasa dengan bacaan sholawat Tibil Qulub selama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbin qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha ala alihi salli wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti kita Ramadan tetap ada ngaji ya. Insya Allah sore aja biar mudah untuk tatap muka dan sebagainya. Untuk amalnya lebih baik Zoom. Ya nanti kalau misalnya ada tatap muka nanti Mas Bangkit ya bisa konfirmasi ke saya dulu aja.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Untuk kehadiran Terima kasih, silakan. Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Kehadiran silakan kirim aja di grup ya. Ya, saya tutup ya. Pak. Makasih, Bapak. Ya, sama-sama. Di hitungan ketiga mati. Pak. Ya, makasih. Baik, Pak. Hitungan ketiga saya matikan ya. 1, 2. Baik, Pak.